Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat yang bersuka cita hari ini. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Lebih lagi, amin. Amin. Yes. Mari sama-sama tepuk tangan.
atas sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidup. Katakan sebab Dia baik. Sebab Dia baik, mengangkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab kami mempersembahkan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama dengan nyanyi nyalakan. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan Kami tidak takut bahaya Tuhan Yesus. takut Sebab penyertamu Tuhan. penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sama-sama nyatakan. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab kami mempersembahkan padamu Tuhan Yesus. Mari sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Mari sama-sama nyatakan sebab Tuhan baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat Kami angkat tangan kami Tuhan Yesus. sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia Untuk selamanya Tuhan. untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, Sekali lagi nyatakan untuk selamanya. untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya Tuhan baik, sekali lagi tepuk tangan Anda satu Tuhan kita saudara. Boleh kanan kirimu katakan Tuhan kita baik. Haleluya.
Ayo bertepuk tangan semua, come on. Hai. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this black bones. I drown it on my mind, I just can't win the fight. I'm slowly drifting, unbearable. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Are you ready, Charles? Let's go. Pick me up, he turned me around, he placed my feet on the solid ground. I am the master, I am the savior, because he healed my heart, he changed my name forever free. I'm not ashamed, I am the master, I am the Come on, savior. say. I
because you heal my heart. Say, change my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Come on. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Come on everybody say. I thank God. Saya mau dengar suara semua sama-sama katakan. Come on. I thank God. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bebas memuji-muji dan bersorak-sorai meninggikan namamu. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama sepakat mendeklarasikan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari-hari ini di era Pentakosta ketiga, Roh Kudus-Mu sedang dicurahkan secara dahsyat ke bangsa-bangsa. Dan Indonesia mengalami pencurahan yang sama. Kami akan melihat pulau-pulau, kota-kota, dan juga penduduknya akan dilawat Tuhan secara luar biasa. Semua akan menuai hal-hal yang baik. Dan kami terus berdoa, segala siasat iblis, roh pemufakatan yang hendak memecah belah bangsa ini, Tuhan patahkan, rancangan mereka dihancurkan. Kami perkatakan bahwa Indonesia ada dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Indonesia akan semakin diberkati dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat pemerintah bangsa kami, Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran, serta juga seluruh jajaran Kementerian Kabinet Merah Putih. Tuhan, kiranya mereka akan terus dalam roh takut akan Tuhan, roh hikmat dan kebijaksanaan hanya daripada Allah saja yang menyertai mereka dalam bertindak dan dalam mengambil setiap keputusan penting atas bangsa ini. Kami terus perkatakan bahwa Indonesia akan mengalami pemulihan di setiap aspek kehidupan. Indonesia akan mengalami transformasi perekonomian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya semakin maju di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Pak Niko dan juga gembala CK7 kami Dr. Yanto yang kami kasihi. Bapa, Engkau terus kiranya memberkati kedua hamba-Mu dengan roh hikmat kebijaksanaan, dengan perlindungan Tuhan dan kesehatan yang terbaik untuk membawa api penginjilan, api Pentakosta ketiga sampai ke seluruh bangsa-bangsa, hingga seluruh bangsa-bangsa akan mengenal Injil keselamatan dan juga memuridkan setiap tubuh Kristus menjadi umat yang layak serupa dengan gambaran Kristus. Tuhan, Engkaulah yang menjadi penolong, penopang dan juga memberkati hamba-Mu serta seluruh keluarga besarnya aman senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami saat ini buat generasi Yeremia. Tuhan, kiranya api kemuliaan Tuhan dilimpahkan, dicurahkan atas generasi muda di tempat ini. Engkau kiranya mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu yang dahsyat atas setiap anak-anak muda, untuk mereka terus berakar kuat dalam kebenaran firman-Mu, dalam roh dan kebenaran-Mu. Mereka tidak goyah oleh godaan zaman ini. Bapa, kami akan melihat suatu generasi akan bangkit, generasi yang kudus, cinta Tuhan mati-matian, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bangkit satu generasi menjadi ujung tombak penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Kami akan melihat pemimpin-pemimpin muda masa depan bangkit. Mereka akan menjadi suatu pemimpin generasi yang santun, berkarakter Kristus dan memiliki hikmat kemuliaan Tuhan. Ini semua seruan doa kami Bapa. Kiranya Engkau menyempurnakan setiap seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya saudara. Puji nama Tuhan.
Di kesempatan hari saudara dengan sukacita kami menyambut apakah ada saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini di Ibadah Raya 5 GBPRJ. Kalau ada bolehkah saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi, kami akan menyambut dengan sukacita. Apakah Anda baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya? Baik, puji nama Tuhan semuanya, jemaat tetap tempat ini. Bagi saudara yang mungkin ada saudara atau rekan-rekan yang belum memiliki gereja tetap untuk bisa bersama-sama ajak, untuk bersama-sama bertumbuh di GBPRJ. Dan saudara, sedikit pengumuman tambahan bahwa bagi saudara yang memerlukan dukungan doa, setelah ibadah ini saudara bisa ke kantor doa di depan untuk bersama-sama didukung doa oleh para pendoa yang ada. Baik, puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan news untuk sepekan ke depan. Multimedia, kami persilakan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 3 Agustus 2025 pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Padede. Pukul 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremiah. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and yang couple service. Waktu yang intim dengan Tuhan adalah momen pribadi yang mendalam antara seseorang dengan Tuhan, di mana terjadi komunikasi yang penuh kasih, kejujuran, dan keterbukaan hati. Cancer Ministry present Intimate Time with the Lord bersama Frankie Kuncoro dan Markalisya Karim dalam acara 8 tahun anniversary Cancer Ministry. Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan nikah serta penangguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat lihat di www.gbprj.org. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk apa yang kau perbuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kau
Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai begitu Tuhan yang setia, saudara. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama saudara, katakan dengan iman. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Mari bersama nyatakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. ku mau bersyukur, Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kepadamu Tuhan, terima kasih Tuhan. anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami mau bersyukur, Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. selalu Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu Tuhan, Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu.
bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami sembah Engkau, Terima kasih. kami tinggikan Yesus. Terima kasih. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Kami cinta Engkau Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian, penyembahan yang terbaik dari kami Tuhan Yesus. Betapa kami mencintai Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so
Yes, Tuhanku, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Ini nyanyian kami Tuhan Yesus, biar Engkau dengar Tuhan. Tuhanku, mari lebih lagi katakan, dengan yakin katakan, Engkau besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Selamanya Engkau yang terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ajaib Tuhanku, Engkau layak disembah, layak disembah. Engkau Raja segala raja, Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, Engkau layak disembah Tuhan, layak disembah. Hanya Engkau yang layak disembah, segala yang terbaik bagi Kau. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Mari jemaat Tuhan, dengan yakin katakan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, Engkau besar Tuhan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhan. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kasih kemuliaan yang panjang, yang meriah buat Tuhan, kita katakan haleluya. Thank you Jesus. Sungguh besar Kau Tuhan dalam kehidupan kami, tidak bisa dipungkiri dengan kata-kata. Kami hanya bisa menaikkan puji-pujian Tuhan. Kau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Kau adalah Allah yang selalu sanggup Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Bapa, tiba saatnya kami dengar firman. Tuhan, jadikan firman ini mengubah kehidupan kami. Jadikan firman ini untuk transformasi pikiran kami. Untuk supaya kami kehidupannya berubah Tuhan. Tuhan, gak sangka sekarang kami sudah ada di pertengahan tahun. Mau masuk ke bulan Agustus ya Tuhan. Bapak, kalau ada jemaat yang masih sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapak. Karena Kau selalu melindungi iman kami Tuhan. Kau yang bekerja di balik layar ya Bapak. Karena itu Tuhan, kalau kami masih bisa bernafas, kami masih sehat sampai sekarang. Itu artinya ada masa depan yang indah, yang baik, ada rencana, ada janji yang Kau masih bekerja di balik layar. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena itu berbicaralah pada sore hari ini. Kami siap belajar, kami siap mendengarkan. Tegur kami kalau perlu. Roh Kudus Kau yang bekerja dengan luar biasa Tuhan di tempat ini. Buat kami semua. Urapi lidah bibir hamba-Mu karena aku gak bisa, aku benar-benar gak mampu Tuhan. Karena itu Kau langsung berbicara kepada kami semua sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.
Jangan duduk dulu, saudara. Seperti biasa kita kasih tepuk tangan kepada teman-teman yang sudah melayani dari pagi, dari pemusik, dari worship leader, dari singer. Belum selesai, terus tepuk tangan buat multimedia, ruang kaca, usher, dan semua. Thank you, silakan duduk. Shalom, selamat sore, apa kabar semua? Luar biasa ya, saya hari ini juga masih terus semangat, saudara. Bagaimana keadaan saudara, masih semangat? Amin ya, luar biasa karena Tuhan kita Tuhan yang besar, betul? Boleh buat semangatin sama-sama, kasih kemuliaan buat Tuhan, kita tepuk tangan lagi buat Tuhan kita, luar biasa. Saya melayani dari pagi tadi dari GBI HCR, dari jam 8, jam 11, kemudian tadi di 2PM melayani dan ini ibadah saya yang terakhir. Saya mau mulai dengan Yohanes 10 ayat 10, saudara. Perhatikan, pencuri, oke udah mulai. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah saudara, kalau sekarang saya sedang berbicara, saya dikasih kesempatan oleh para pemimpin di tempat ini untuk bagikan firman Tuhan. Kira-kira dengan khotbah yang sudah dipersiapkan, saudara semua sudah ditulis di sini. Gak mungkin kayaknya si setan buka laptop saya dia hapus, betul ya. Itu namanya terlalu mistik ya kehidupan. Tapi kalau dia mau curi apa yang saya miliki sekarang di dalam pelayanan saya saat ini, kira-kira dia curi apa? Menurut saya dia akan curi semangat saya, betul? Ya. Nah, saudara kita harus perhatikan bahwa kita baru sadar kecurian kalau barangnya hilang, benar gak? Ya. Jadi saya pengen saudara semua memperhatikan kehidupanmu, relationshipmu, keluargamu, kira-kira di pertengahan tahun ini apa yang masih ada dan apa yang sudah hilang. Kalau awal tahun kita semangat, awal tahun kita pegang janji, awal tahun kita punya resolusi, di tengah tahun kita mengalami Tuhan, tapi mungkin sekarang kira-kira apa yang sudah hilang. Nah firman Tuhan di sini ada kata mencuri, ada kata kelimpahan. Kita pikir ikut Tuhan hanya untuk kelimpahan. Kita pikir it's all about money, it's all about harta. Padahal kalau di terjemahan The Message Bible, hidup di sini atau kelimpahan di sini, di terjemahannya The Message itu menceritakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang kekal. Jadi kelimpahan ini berbicara kelimpahan hidup kekal nanti di sorga. Kalau gitu apakah ada hubungannya dengan duit, saudara? Ya, kita semua bisa berpikir dengan baik. Ya, kelimpahan yang dimaksud di sini lebih kelimpahan yang di dalam. Karaktermu berlimpah, sama seperti Kristus, menjadi lebih baik, maju satu step, satu langkah seperti Kristus. Itu kelimpahan. Kata-kata kita semakin tua, semakin hari lewat, semakin bijak, semakin gak self pity, semakin positif, semakin bisa mengatakan janji Tuhan. Itu kelimpahan, amin. Karakter kita, buah-buah roh, buah-buah pelayanan, pengharapan, sukacita, fokus. Saya bisa sebut banyak sekali. Menurut saya terlalu banyak yang harta di dalam yang lebih berharga daripada harta yang ada di luar. Walaupun harta di luar juga berharga. Ada orang-orang terkenal, saudara kalau saudara tahu ya, yang paling kiri siapa kira-kira? Dia namanya Chester Bennington, penyanyi Linkin Park. Ya, dia punya segala sesuatu, dia terkenal luar biasa. Yang di tengah adalah aktor yang filmnya lucu, yang sering bikin kita ketawa, namanya Robin Williams. Yang paling sebelah sini, nah saya nggak tahu nih ya, saudara tahu apa enggak, tapi kalau anak band, anak zaman dulu pasti tahu, dia bandnya namanya Nirvana. Dia penyanyi terkenal banget, semua orang suka sama dia, semua perempuan jatuh cinta sama dia, semua mau jadi kayak dia, namanya Kurt Cobain. Apa kesamaan dari tiga orang ini? Menurut saya kesamaannya adalah
mereka kaya, mereka terkenal, tapi mereka semua bunuh diri. Yang ini di setiap kali wawancara, dia selalu bilang bahwa rasanya saya nggak punya pengharapan. Kehilangan yang namanya pengharapan. Akhirnya bunuh diri. Yang ini bikin kita ketawa yang tengah, tapi di luar kamera dia nggak pernah bisa ketawa. Gak punya yang namanya sukacita. Bunuh diri juga. Yang sebelah kiri, semua orang mau jadi kayak dia. Tapi di wawancara dia bilang, saya udah saking seringnya manggung, orang kalau lihat saya semua mau foto, saya sampai bingung. Saya itu siapa? Dia kehilangan identitas. Dia tidak mengerti dirinya siapa di luar panggung, saudara. Mereka punya segala sesuatu, tapi ternyata banyak sekali hal yang dicuri di dalam kehidupan mereka. Saat mereka sudah bunuh diri, semua orang meneliti, semua orang ngomongin dia, baru kita tahu apa yang kecurian dari kehidupan mereka. Saya mau bicara bagaimana kita melindungi iman kita. Katakan iman. Iman gak cuma dibangun, iman harus dilindungi. Iman harus dijaga, iman harus dipertahankan. Gak cukup kita sekali ngomong, Yesus saya percaya kamu adalah juru selamat, and then you hidup surfing di dalam kehidupan. It doesn't work like that. Kita harus melindungi iman kita. Percaya apa gak percaya saudara, iman merupakan satu substansi yang paling penting di dalam kehidupan. Kita kalau ngomongin basic aja, you percaya sama Yesus, mengaku dengan mulut dia juru selamat, bam, namamu ditulis di buku kehidupan. Karena yang namanya iman. Iman, karena iman Yesus berhenti dari perjalanannya dan harus melayani orang-orang yang punya iman. Yesus cuma punya waktu 30 sampai 33 tahunan. Betul? Tapi kalau dia ketemu yang namanya iman, dia selalu take times untuk meladeni iman tersebut. Firman Tuhan juga bicara begini, tanpa iman orang gak bisa berkenan kepada Allah. Harus percaya bahwa Tuhan itu ada. So, kalau kamu datang ke ibadah, kita gak bisa datang dengan hati yang kosong. Kita gak bisa datang dengan pikiran yang kosong. Kita kalau datang itu harus tahu bahwa yang nungguin kita di tempat ini siapa namanya? Yesus. Itu iman. Saudara, tanpa iman tidak banyak yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Saya ulangin lagi. This is very important. Tanpa iman tidak banyak yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Karena iman adalah bahasa yang Tuhan mengerti. Iman adalah frekuensinya Tuhan. Sedangkan ketakutan adalah frekuensinya iblis. Karena itu pelajaran tentang iman tidak bermanfaat selama kita terus khawatir. Kita harus bilang kepada diri kita sendiri saudara, bahwa kekhawatiran itu harus ada masa selesainya. Kalau enggak sebagaimana kita diajarin tentang iman, seberapa banyak kamu masuk dalam pujian penyembahan, seberapa banyak kamu baca Alkitab, pelajaran tentang iman akan menjadi sia-sia kalau kita terus hidup di dalam sebuah kekhawatiran. Ya. Nah, saya mau kita lihat satu tokoh Alkitab yang mungkin kita jarang lihat, namanya Yairus. Katakan Yairus. Yairus. Kita baca Markus pasal yang kelima. Saya boleh minta keyboard untuk iringi saya. Ini cerita sangat menarik saudara. Ini cerita saya hafal luar dalam kulitnya. Karena menurut saya ini benar-benar luar biasa sekali ceritanya. Markus 5 ayat yang ke-21. Dia ceritanya tentang Yairus mungkin kurang lebih 20 pasal ya. Karena dari 21 sampai 42 betul? Kurang lebih 20 pasal ngajarin tentang Yairus. Mari kita baca ayat yang ke-21 ya. Saya bacakan buat saudara, perhatikan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Perhatikan,
Yesus kemana-mana selalu banyak orang, betul. Selalu kelilingin dia, selalu penasaran sama dia. Itu kejadian sampai sekarang terjadi, saudara. Tapi mungkin sekarang orang berbondong-bondong ngikutinnya pendeta, betul. Orang-orang berbondong-bondong ke gereja untuk ketemu Tuhan. Kenyataannya sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu sama. Orang banyak selalu mengikuti Yesus. Ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Perhatikan ayat 23 dulu. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Iman tetap melihat kenyataan, enggak self denial. Iman melihat kelemahan, iman melihat apa yang sedang terjadi. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Perhatikan, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Coba perhatikan satu hal, saya stop dulu sampai sini. Dari begitu banyak orang bondong-bondong yang ikut Yesus, kok ini bisa jadi ceritanya Yairus? Coba pikir lagi. Begitu banyak orang yang ikut Yesus, tapi kenapa ini jadi cerita Yairus? Alkitab kan tebelnya cuma segini, betul? Ya. Saya nih. Kalau nama saya Randy ditulis di Alkitab, jangankan 20 ayat kayak gini ya. 5 ayat aja ada nama saya ditulis. Saya bangga bukan main loh, betul? Betul gak saudara? Alkitab kan udah gak bisa ditambah dikurang, bener. Tapi kenapa sampai 20 tertulis Yairus? Karena dari banyak orang yang datang kepada Yesus, gak semuanya punya yang namanya iman. Hanya orang yang beriman karena Yesus melihat sampai ke dalam. Mau gak mau Roh Kudus mencatat nama tersebut. Karena waktu dia datang kepada Yesus, dia bilang, dia tersungkur. Tapi dia bilang begini, anak gue udah mau mati. Betul? Tapi dia bilang juga, kalau Tuhan letakkan tanganmu di atasnya, anakku hidup. Gak bisa enggak, Yesus harus ladenin dia. Karena iman itu seperti mengambil perhatiannya sorga. Iman itu seperti mengambil perhatiannya Tuhan. That's why saya mau ajarin kita sama-sama. Kalau you datang ke gereja, jangan pikir gini, saya mau cuci dosa. Dosamu sudah dicuci, saudara. Adakah orang yang mandi sebelum mandi? Ada gak? Gak ada. Kita sudah dimandiin sama darah Kristus. Memang kita belum sempurna. Kita lagi proses sanctification. Betul? Disempurnakan. Karena itu datang ke gereja, datang di dalam doa, di dalam pujian, penyembahan. Harus punya iman, jangan kosong di hadapan Tuhan. Kalau you lagi butuh, ya butuh Tuhan. Seperti Yairus. Aku hari ini datang ke gereja. Ada satu masalah Tuhan. Aku akan memuji, menyembah Engkau. Karena aku tahu Kau baik dalam kehidupanku. Tapi waktu aku datang, aku rasa aku akan ketemu Engkau Tuhan. Dan Kau akan bicara sama aku. Dan itu namanya tarik perhatian Tuhan. Saudara belajar sesuatu? Jadi seperti Yairus. Keyboardnya boleh kencangin sedikit. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan. Perhatikan kata berdesak-desakan, oke? Jadi orang sentuh-sentuh Yesus ya. Saya juga pengen rasanya sentuh Yesus. Nah perhatikan iman Yairus. Kalau kamu lagi butuh dan Yesus ngomong, yes let's go, kita ke rumahmu. Kita sembuhin anakmu. Kira-kira imanmu gimana? Seneng dong, betul gak? Wah, anakku jadi pasien pertama. Let's go Yesus, kita ke rumah, cepetan. Nah, di tengah jalan,
tiba-tiba ada seorang perempuan, saudara. Saudara tahulah cerita ini. Di tengah jalan mau ke rumah Yairus, tiba-tiba Yesus ketemu satu perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun. Tapi dia juga punya iman. Imannya bilang begini, kalau Yairus imannya bilang tempel tangan sembuh, yang ini imannya ngomong begini, kalau aku pegang saja ujung jubahnya, aku sembuh. Udah 12 tahun pendarahan. Duit banyak ya kayaknya 12 tahun. Ke dokter terus. Tapi akhirnya dia percaya sama Yesus. Imannya very simple, very childish. Makanya Tuhan, Yesus itu suka sama anak-anak. Karena anak-anak kadang-kadang gak pakai logika. Apakah iman bisa pakai logika? Gak bisa. Kalau aja aku sentuh, aku sembuh nih. Lalu betul, tadi kan orang banyak lagi berdesak-desakan, benar ya? Semua sentuh Yesus. Adakah tertulis orang-orang yang nyentuh Yesus dapat sesuatu? Gak ada. Karena semua pengen nonton apa yang terjadi, benar. Tapi satu perempuan ini, dia gak ngomong. Dia di dalam hati bilang, aku sembuh dengan aku menyentuh. Waktu disentuh, Yesus yang lagi digiring sama Yairus ke pasien pertama, Yesus diem. Dan Yesus bilang, ada energi yang keluar daripada aku. Siapakah yang menyentuh aku? Orang sentuh jubah, tapi Yesus bisa berasa. Itulah iman, saudara. Iman itu kalau kamu bayangin ya, kalau kamu benar-benar beriman, itu seperti iman itu bisa jadi tangan. Dan ambil sesuatu dari Tuhan. Tuhan gak bisa larang, Tuhan kecolongan. Dia bilang ada energi yang keluar dan itu namanya kesembuhan. Cewek itu, perempuan itu langsung sembuh. Dan Yesus mau gak mau harus ngeladenin dia. Kira-kira kalau kamu Yairus di tempat itu, imanmu gimana? Iman aku lagi tinggi-tingginya, betul? Orang Yesus mau tumpang tangan ke anakku. Ini cuman pegang ujung bajunya, sembuh. Kalau gitu gue gak usah capek-capek minta Yesus datang. Gue potong aja bajunya sedikit. Gue bawa pulang buat anakku. Ya. Tapi perhatikan baik-baik. Di ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara sama perempuan tadi, datanglah orang dari keluarga. Betul? Orang dari keluarganya Yairus. Berapa orang? Satu orang. Betul? Orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata begini. Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Perhatikan ayat 36, ada kunci di sini. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Loh, dari satu orang kok jadi banyak? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Kamu bayangin saudara, yang ngomong anaknya udah mati berapa orang? Satu. Tapi Yesus bilang jangan dengarkan mereka. Artinya gini, Yesus mau kasih tunjuk kepada kita. Di dalam perjalanan menjaga iman, akan ada orang-orang yang gak berkepentingan dalam kehidupan dan akan ikut ngegosip. Betul? Anakmu udah mati, ya udah mati. Lama sih, gak buruan ke rumah Yairus, udah mati deh. Mau ngapain lagi nyusahin guru, betul? Karena banyak orang di sekitar Yesus. Mestinya kan itu perempuan ngantri dulu, benar gak? Dia kan pasien nomor 2. Pasien nomor 1 anaknya Yairus. Tapi Yesus ngomong, jangan percaya sama mereka. Mereka di sini, di zaman now, namanya sosial media. Mereka di sini, di zaman now, namanya netizen. Betul betul. Masa gara-gara ada satu orang ngomong Indonesia gelap, you bilang semuanya gelap? Tadi pagi masih terang kok saya bangun. Betul? Masa karena ada 2, 3, 4 orang bilang cari kerjaan susah, you bilang kerjaan cari susah? Masa karena ada 6, 7 pebisnis bilang untung tipis, you perkatakan untung tipis buat dirimu sendiri?
Kita nggak sadar kadang-kadang iman sudah dicuri, betul? Kita kadang-kadang nggak sadar pengharapan sudah dicuri. Karena gampang dengerin ngomongan orang. Ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Semuanya diusir, saudaraku, dalam tanda kutip. Kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, inner circle-nya Yesus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya ada orang-orang lagi, betul? Yang tadi udah gak dikasih ikut, sekarang ketemu orang-orang lagi. Dan ngapain orang-orang ini? Mereka ribut, mereka menangis, dan mereka meratap dengan suara nyaring. It's okay karena sedang berduka. Perhatikan ayat 39. Sesudah ia masuk, Yesus masuk dan berkata kepada orang-orang itu, kenapa kamu ribut dan nangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Kira-kira ngomongan ini buat siapa? Buat mereka kah? No, ngomongan ini buat Yairus. Karena Yairus tadi imannya lagi tinggi-tingginya. Gara-gara denger ngomongan orang, dia lagi turun imannya. Yesus ngomong ini, anak ini tidak mati tetapi tidur. Yesus mau tahu siapa yang di dalam lembah masih mau percaya sama ngomongan Tuhan. Betul apa betul, saudara? Luar biasa ya ceritanya ya. Kalau kita kupas ya. Perhatikan ayat 40. Tetapi mereka menertawakan dia. Loh, bukannya tadi lagi nangis? Kok secepat itu jadi ketawa? Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Yang boleh masuk ke dalam kamar itu. Perhatikan. Orang-orang yang masuk ke dalam kamar itu yang melihat mujizat. Orang-orang yang menyambut mujizat, orang-orang khusus. Orang-orang gak berkepentingan gak dikasih masuk. Karena mereka cuma mau nonton. 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya, talitakum. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua yang hadir sangat takjub. Perhatikan baik-baik. Di dalam kehidupan kita, iblis gak langsung datang curi imanmu. Dia pakai orang-orang di sekitar kita yang gak berkepentingan untuk mencuri iman kita. Perhatikan. Orang-orang ini, saudara harus identifikasi dalam hidupmu. Orang-orang ini karakteristiknya begini. Tadinya meribut, tadinya nangis, bisa cepat ketawa, betul? Dan yang terakhir bisa cepat takjub. Mereka orang-orang yang cuma nontonin kehidupanmu, ada di sekitarmu. Ada suara penonton atau komentator dalam kehidupan kita. Perhatikan suara-suara ini. Ini adalah suara-suara yang bisa mencuri iman kita, saudara. Kita tidak bisa menggantungkan iman kita kepada penonton. Pasti ada yang menonton kehidupan kita. Tapi orang-orang ini sebenarnya gak peduli apa yang terjadi sama kehidupanmu. Dia tuh. Kemarin sukses. Sekarang bangkrut tuh dia. Pasti ada dosa tuh. Betul? Ada aja orang-orang yang seperti itu. Kita tidak bisa menolak mereka. Kita harus tetap mengasihi mereka. Karena kadang-kadang suara penonton ada benernya, betul? Kalau kita nonton pertandingan bola, komentator kadang-kadang ada benernya, ya kan? Pelatih gak bisa dengar, tapi komentator yang melihat dia bisa tahu. Kita gak bisa menolak penonton atau komentator. Karena siapa tahu satu hari mereka bisa naik menjadi teman kita. Karena setelah suara penonton, di cerita Yairus ada suara teman atau keluarga, betul? Yang bilang anaknya sudah mati. Suara teman atau keluarga seharusnya lebih baik daripada suara penonton. Namun perhatikan, kita tidak bisa menggantungkan iman kita juga terhadap suara keluarga atau teman dekat. Karena mereka tidak tahu kita sedang bergumul iman seperti apa. Di cerita Yairus kita melihat bahwa Yesus pun
tidak mengizinkan Yairus dengar orang dekat. Ada momen-momen tertentu di dalam kehidupan. Saya mau kasih tahu saudara. Ada momen-momen perjuangan iman. Ada momen-momen pertarungan iman di mana kamu gak bisa dengar siapa-siapa. Dan jangan dengar siapa-siapa kecuali suara Tuhan. Makanya dia bilang jangan takut. Jangan dengerin mereka. Percaya saja. Karena itu saudara yang ketiga ada yang namanya suara Tuhan. Kira-kira kalau kita baca Yohanes 10 ayat 27. Perhatikan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Stop dulu sampai sana. Adakah tertulis yang disuruh mendengarkan siapa? Kita, betul? Kita yang suruh dengerin. Artinya Tuhan itu selalu ngomong loh. Adakah tertulis Tuhan gak pernah ngomong? Oh dia mah gak rutin, dia bukan Kristen yang aku cari. Aku gak ngomong sama dia. No, Tuhan selalu ngomong sama kita, katakan amin. Tapi yang bisa dengar gak banyak. Yesus selalu berbicara. Begitu banyak hal Yesus berbicara kepada kita saudara. Terkadang dia berbicara jiplak-plak firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kadang-kadang Yesus berbicara lewat ayat ini Yohanes 10 ayat 27 artinya apa? You mau denger Yesus, you ikut Yesus. Betul? Gimana cara mengikut Yesus? Kita semua udah tahu. Baca firman Tuhan, masuk dalam pujian penyembahan, naik level rohani, masuk dalam komunitas, belajar melayani. Belajar keluarin porsi dari kehidupan kita buat orang lain. Itu ikut Yesus. Kita akan mendengar Yesus kalau kita ikut Yesus. Betul? As simple as that. Kalau saat ini Yohanes 10:27 berbicara begitu terhadap dirimu, itu Tuhan sedang ngomong. Kadang-kadang kita kalau baca firman Tuhan kita harus berani one on one sama firman Tuhan ya. Kalau dia ngomong begitu ya dia begitu. Kita gak usah puter sini, gak usah puter situ. Itu cara dengar suara Tuhan. Suara Tuhan berbicara kadang-kadang lewat damai sejahtera. Suara Tuhan kadang-kadang berbicara lewat teman sekomunitas. Karena itu gak bisa enggak, you harus ikut namanya komsel. Ikut namanya kul. Di situ tempat Tuhan bergema terhadap kehidupan kita. Tuhan berbicara lewat program gereja. Saudara kira kita para pengerja kesibukan bikin program saudara. Kadang-kadang kita dapat ilham dari Tuhan. Kadang-kadang ada satu kerinduan. Oh kita bikin program ini yuk untuk kebutuhan ini. Itu dari siapa? Itu dari Tuhan. Ya. Gak ada yang terlalu sibuk saudara untuk bikin program ini, bikin program itu. Tuhan kadang-kadang berbicara lewat impression. Impression tahu? Kadang-kadang you bisa dapat impresi. Aduh gak tenang deh kayaknya. Aduh kayaknya jangan ambil keputusan itu dulu deh. Tunggu dulu deh. Doa dulu deh. Ini dulu deh. Itu dulu deh. Tidurin dulu deh. Kalau 3 hari gak cukup, seminggu dulu deh. Kalau you hadapi hal-hal seperti itu bisa jadi lewat impresi Tuhan sedang berbicara. Tuhan berbicara lewat sakit. Ya, dan Tuhan berbicara lewat berbagai macam program gereja. Saya akan munculkan gambar ini saudara, perhatikan. Kita akan close di sini, tapi don't miss this. Ya, ini masih cukup ini. Ini gambar apa saudara? Musa ketemu Allah pertama kali. Oke? Kejadian burning bush. Jadi Musa itu dipanggil sama Tuhan. Kamu keluarin bangsa Israel dari Mesir. Aku mau milih kamu Musa. Saudara kalau baca firman Tuhan, Musa itu apakah seorang pemimpin? No. Musa itu tidak bisa memimpin. Musa itu tertulis orangnya gagap. Dia gak bisa ngomong. Memimpin itu pasti perlu ngomong, betul? Apalagi orang Israel puluhan ribu, ratusan ribu begitu banyak. Dia harus
bisa ngomong, dia harus bisa persuasif, dia harus bisa negosiasi, dia harus bisa menolak, dia harus bisa say yes, dia harus bisa say no, dia harus diplomatis, betul? Musa bilang, gue gak bisa Tuhan. Yang jago begini tuh adek gue namanya Harun tuh. Lu pakai si Harun aja, dia lebih pemimpin, dia lebih leader, dia lebih warna merah, dia lebih berani, dia lebih ini, dia lebih itu. Tapi Tuhan gak pilih Harun, betul? Harun kita tahu jadi imam Lewi. Kenapa Tuhan pilih Musa? Perhatikan. Tuhan pilih Musa karena Tuhan tahu persis Musa tidak mampu. Tuhan memanggil Musa karena Tuhan tahu waktu Musa mau ngomong sama Firaun, dia gak bakal mampu. Waktu dia mau jalan di padang gurun, Tuhan tahu Musa gak mampu. Karena Tuhan tahu di dalam segala tantangan Musa gak bakal mampu. Artinya Musa adalah orang paling cocok untuk mudah beriman kepada Allah. Makanya dipilihlah Musa. Musa, aku pilih kamu bukan karena kamu hebat. Karena kamu tahu kamu gak bisa. Waktu kamu hadapi masalah itu, kamu gak ada jalan lain selain percaya sama aku. Waktu yang ini kamu juga gak akan bisa. Kamu gak ada jalan lain selain percaya sama aku. Yang ini kamu juga gak bisa. Kamu pasti akan percaya sama aku. Begitu Tuhan mencintai orang yang mau beriman kepadanya. Katakan amin saudara. Itulah dipilih Musa. Akhirnya Musa menyerah. Oke Tuhan, aku gak bisa lari dari panggilan. Tapi kalau boleh aku tahu Tuhan namamu siapa? Betul dia nanya? Ya, Musa tanya ya Tuhan namanya siapa? Kalau saudara yang baca Alkitab dan masih ingat, Tuhan jawab apa? Aku adalah aku. I am who I am. Kalau saya lagi nyatet tuh saudara, aku adalah, wah saya mungkin mau pilihnya Jehovah Rafa, betul? Penyembuh, Tuhan penyedia. Tapi Tuhan gak kasih namanya. Tuhan bilang, aku ya, aku. Artinya apa? Tuhan itu kasih cek kosong kepada Musa. Saat ini aku gak bisa kasih tahu namaku siapa. Karena perjalananmu itu akan panjang banget. Proses akan panjang banget. Di sini kamu akan alami A, B, C, D, E, F, G. Semua kamu akan alami dinamika. Dan aku kasih sekarang cek kosong. Aku adalah aku yang artinya aku adalah cukup. Saat kamu butuh A, aku akan jadi A buat kamu. Saat kamu butuh B, aku akan jadi B buat kamu. Itulah aku kasih kamu cek kosong. Aku sudah tanda tangan terhadap cek tersebut. Kamu yang mengisi cek itu, kamu butuhnya apa. Itu adalah artinya I am who I am. Makanya kalau saudara perhatikan perjalanan Musa, begitu banyak yang dialami bangsa Israel. Waktu bangsa Israel dikeluarin daripada Mesir, Allah berbicara apa? I am the deliverer. Aku adalah jalan keluar. Waktu saat tulah terjadi kepada bangsa Mesir, Tuhan bilang, aku adalah hakimnya saat itu yang menghakimi orang-orang jahat. Saat malam Paskah, Tuhan berbicara apa? Aku adalah the Passover Lamb. Waktu di Laut Merah, waktu mereka gak bisa menyeberang saudara, Tuhan bilang, aku adalah jalannya. Waktu kehabisan air di padang gurun, aku adalah the living water katanya. Saat lapar, I am the bread from heaven. Saat diserang musuh bangsa Israel, aku adalah kemenangan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Apakah Tuhan segalanya buatmu? Apakah Tuhan cukup buat kita? Katakan yes. Saya harus denger yes yang kenceng. Apakah Tuhan cukup buat hidupmu? Yes. Apakah Tuhan cukup buat hidupmu? Yes. Apakah Tuhan cukup buat hidupmu? Yes. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Dan gambar yang terakhir saudara. Jangan kelewatan ya. Habis ini kita tutup. Kita nyanyi satu lagu. Untuk kita beriman kembali sama Tuhan. Ini cerita waktu Musa dipakai Tuhan, betul? Membelah lautan. Sampai Musa lihat air, waduh gak ada jalan. Bangsa Israel banyak banget.
Berbondong-bondong bangsa Israel di belakangnya Musa, benar? Bangsa Israel bilang begini, sama kayak penonton, komentator. Musa punya komentator, saudara. Bangsa Israel namanya. Dia bilang begini, Musa, ngapain lu keluarin kita dari Mesir kalau hanya untuk mati? Mendingan kita balik lagi jadi budak. Musa bingung, mau denger siapa nih? Dengar bangsa Israel, bangsaku sendiri, darahku sendiri dari generasi atasku, tapi dia datang kepada Tuhan. Lalu Allah bilang apa? Kamu angkat tongkatmu. Dan kamu akan lihat satu jalan. Perhatikan, saya bacain satu ayat. Saya bacain aja. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Oke? Dia mengulurkan tangannya ke atas laut. Perhatikan. Dan semalam-malaman, katakan semalam-malaman. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Katakan angin timur. Yang membelahnya Tuhan pakai angin ya. Perhatikan. Perantaraan angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering. Katakan tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Saya baca sekali lagi sebelum saya close. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Yang saya ngerti di sekolah minggu, saya nggak salahin sekolah minggu saudara. Karena kan butuh penjelasan yang detail. Yang saya ngerti Musa angkat tangan, laut tiba-tiba gitu. Tapi ternyata firman Tuhan bilang apa? Waktu Musa angkat tangan, semalam-malaman. Ada proses sampai kemenangan terjadi. Nggak instan semuanya. Jadi waktu Musa, perhatikan ya, seolah-olah saya Musa. Dan seolah-olah ini tuh kayak saudara. Tuhan saya mau beriman, tapi rasanya nggak mungkin. Tuhan bilang angkat tanganmu. Nggak ada pilihan lain lah. Si Musa, gua angkat tangan. Loh kok air gak terbelah? Betul. Belum terbelah, yang dirasakan Musa apa dulu? Angin. Ya baru angin sepoi-sepoi, betul. Gak langsung tornado datang kan? Musa rasakan angin dulu, berhembus. Oh iya, mulai ada angin. Loh, tambah lama tambah cepet, tambah kenceng. Loh, saya mulai dengar dari timur sana, suara anginnya wush, tambah kenceng. Oh ya, sesuatu terjadi nih. Aduh, tapi bangsa Israel udah ngoceh terus. Gue turunin gaya iman gue, atau gue naikin lagi, gue turunin. Tapi dia mulai lihat lautnya mulai terbelah. Waktu terbelah, Tuhan lama banget. Terbelahnya masih kecil. Bangsa Israel sebegini banyak. Gue mau terus beriman apa enggak ya? Melangkah maju apa enggak ya? Tapi Musa tetap angkat tangannya. Sampai itu terbelah, makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar, saudara. Dan saya yakin saudara, kalau you perhatiin apa yang saya baca tadi, dia bilang tanahnya menjadi kering. Katakan kering. Tanahnya enggak benyek. Waktu Musa angkat tangan, bangsa Israel udah lewat semua. Giliran yang terakhir Musa, benar gak? Pas lagi dia jalan saudara, saya yakin betul gak ada sepatu Nike Adidas lah waktu itu. Betul, dia pasti pakai kasut, benar gak? Mungkin di dalam pikirannya dia, mungkin ya saudara, ini tanah mungkin benyek nih. Gue lepas kasut gue dah, benar gak? Pas lagi Musa injekin kakinya ke tanah, kering loh. Begini ya Tuhan bikin mujizat. Kering loh. Di saat itu cuman Musa doang yang tahu apa artinya kering itu. Mau tahu apa artinya kering itu saudara? Artinya begini. Walaupun bangsa Israel komplain terus. Tapi Tuhan mau kasih tahu. Waktu mereka seberangin laut tersebut. Kalau tanahnya gak kering, diinjak pasti ada jejak, betul? Dan Tuhan pengen bangsa Israel termasuk Musa mengerti bahwa saat mereka nyebrangin,
mereka gak bisa melihat jejak kehidupan mereka yang lama. Artinya mereka sudah dihapus bersih sama Tuhan. Tuhan bilang bangsa Israel adalah bangsaku. Aku akan melindungi, apapun aku akan kerjakan buat mereka. Dan aku gak pengen mereka mengingat kesalahan mereka yang dahulu. Gak ada lagi jejak-jejak yang jelek. Mereka adalah bangsa kepunyaanku. Tugas kita hanya percaya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. Amin. Boleh kita bangkit berdiri? Saya bersyukur semangat saya gak dicuri sama Tuhan. Saudara ikut semangat. Saya capek banget saudara. Abis ini saya masih pergi mau main padel lagi. Tapi satu hal sebelum kita tutup ya. Saya sudah siapkan satu pujian. Pujian ini saya pikirin buat kita melihat proses kehidupan kita saudara. Bahwa semua proses kita alami, kita ada sampai sekarang semua karena Tuhan. Amin. Boleh katakan amin. Karena itu saudara yang udah barusan denger saya teriak-teriak 40 menit. Jangan sampai iman kita dicuri, bener ya? Jangan kita sekali-sekali turunin tangan kita ya. Mungkin sekarang masih dapat angin sepoi-sepoi. Tapi kamu akan lihat laut terbelah. Katakan amin. Kamu akan lihat tanah itu kering. Bahkan gak mengotori kehidupan kakimu. Amin saudara. Ku kagumi Mari kita enjoy. caramu mencintaiku. Mari kita nyanyi. Ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkat. Dia pasti mengangkatmu saudara. Kau tak menyerah Akan hidupku. Mari kita nyanyikan dengan iman. tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Amin saudara. Tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tiara dapat Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik Mari kita angkat tangan. terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
kita ke sorga, saudara. Tak terbatas kuasa-Mu. Katakan dengan iman, katakan dengan hatimu. Cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tetap angkat tanganmu, saudara. Kita berdoa sama-sama ya. Bayangkan tanganmu angkat itu seperti kau sedang angkat imanmu seperti Musa. Tuhan, sekarang kami mengerti. Seperti tanah kering itu kau tidak pernah melihat kejelekan kami. Karena Kaulah yang memilih kami. Kami adalah bangsa-Mu ya Tuhan. Kami mungkin gak sempurna, tapi kasih-Mu sempurna. Sehingga bikin kami berani angkat tangan Tuhan. Seperti kami sedang menaikkan iman kami Tuhan. Apapun yang sedang kami alami. Baik itu masalah finansial, baik itu ketidakjelasan, baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah hubungan, baik itu masalah sakit penyakit, baik itu masa depan, baik itu apapun Tuhan. Kami angkat tangan kami ya Tuhan. Bahwa Tuhan kami percaya sesuatu pasti terjadi. Karena bukan karena kekuatan kami, tapi karena tangan-Mu ikut terangkat sama kami Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, saat kami beriman Tuhan, bahwa sesuatu pasti boleh terjadi. Jika sekarang kami masih merasakan angin, biar kami tetap angkat tangan kami. Walaupun kami sedang merasakan Tuhan, mendengar deru angin, bahwa kami melihat laut itu masih terbelah sedikit. Biar kami punya spirit yang terus menjaga iman kami ya Bapa. Karena kami percaya, lebih dari percaya, bahwa janji-janji-Mu ya dan amin. Bahwa janji-janji-Mu adalah untuk kami, untuk keturunan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, Roh Kudus bekerjalah terus di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi, yang boleh terjadi, yang akan terjadi, atau mungkin belum saatnya terjadi, tangan kami tetap terangkat. Dan kami tetap memilih beriman di dalam proses kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara semua. Puji nama Tuhan. Bersama Gembala seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Randy Junaidi. Terima kasih untuk firman-Nya, Tuhan memberkati Pastor dan juga keluarga yang ada. Baik, puji Tuhan saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Nanti teman-teman pengerja akan membantu saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara ataupun di depan layar. Dan pastikan penerima atas nama kolektor GBI PRJ. Baik, kalau sudah dipersiapkan persembahannya, dengan hormat saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk doa persembahan dan nanti langsung ditutup oleh doa berkat. Mari bersama-sama kita doa persembahan terlebih dahulu saudara semua. Mari sama-sama kita berdiri, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman. Kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Aku bawa persembahanku yang terbaik
kasih Tuhan, sebelum kita tutup ibadah ini, ada yang ingin saya sampaikan bahwa di depan kita sediakan counter doa. Counter doa bukan berarti jemaat yang ingin mendaftarkan untuk menjadi pendoa. Tapi counter doa di sini kita menyediakan fasilitas bahwa Bapak Ibu yang sedang ada pergumulan untuk ingin didoakan, apakah itu pergumulan pribadi, pergumulan pekerjaan, atau keluarga, atau yang lainnya, Bapak Ibu boleh datang di counter doa. Akan didoakan secara khusus dan mungkin akan ada follow up dari pengerja pendoa akan selalu membantu Bapak Ibu. Baik, sekarang kita akan tutup ibadah sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Bapak. Kami berterima kasih atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan kepada kehidupan kami ini ya Bapak. Dan pada saat ini Tuhan, kami ucap syukur atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Pastor Randy ya Bapak. Kami berdoa untuk hamba-Mu, kiranya Kau urapi hamba-Mu ya Bapak. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi Bapak. Kau berikan kesehatan yang terbaik. Kau jaga, Kau lindungi keluarga besarnya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapak. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan ya Bapak. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah Kau buatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum pulang kami akan membuka hati kami, mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta perjuangan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara.
Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.